Baiklah, kini saatnya kita membicarakan solusi. Sebab, sejujurnya, keluhan yang tiada henti tidak akan mengubah apapun. Yang kita perlukan adalah keberanian untuk membongkar sistem yang telah rusak dan membangun sesuatu yang lebih baik dari awal. Pertama, langkah yang paling mendesak adalah memisahkan secara tegas antara wasit dan pemain. Negara tidak dapat mengatur lapangan sekaligus ikut bermain. Hal tersebut jelas tidak adil. Oleh karena itu, Kementerian Teknis, Regulator, dan Kantor Perizinan harus mundur dari pengelolaan badan usaha milik negara. Apabila pemerintah tetap memiliki perusahaan, pemerintah tidak boleh menentukan harga atau memutuskan siapa yang dapat berpartisipasi. Kedua, mari kita keluarkan negara dari bisnis yang tidak esensial. Apakah benar pemerintah perlu memiliki pabrik air minum, perusahaan logistik, bank komersial, atau perusahaan telekomunikasi? Tidak. Biarkan sektor swasta, dan yang lebih penting masyarakat yang memimpin. Jika bank milik negara tidak dapat membantu masyarakat memperoleh pinjaman, atau perusahaan semen milik negara tidak mampu menyediakan rumah yang terjangkau, apa manfaatnya? Apakah Anda khawatir mengenai monopoli? Jangan biarkan pemerintah menjalankan bisnis untuk mencegah monopoli, tetapi buatlah peraturan anti-monopoli yang kuat. Buatlah aturan yang jelas, tegakkan hukum terhadap kartel, buka pasar, dan dorong keberagaman. Kekuatan sejati bukan terletak pada memiliki segalanya, melainkan memastikan tidak ada pihak yang memiliki terlalu banyak. Selanjutnya, mari kita hidupkan kembali koperasi dan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Koperasi memungkinkan masyarakat memiliki bagian dan berbagi keuntungan. Hal ini bukan tentang negara bersaing dengan rakyat, melainkan memberdayakan mereka. Lalu, bagaimana dengan usaha kecil yang kesulitan untuk berkembang? Mereka memerlukan akses nyata terhadap pendanaan yang adil. Bukan pinjaman kecil yang rumit dengan banyak hambatan. Negara harus menciptakan pembiayaan berbasis komunitas dengan bunga rendah, atau bahkan tanpa bunga, untuk membantu bisnis berkembang, bukan membebani mereka demi keuntungan. Mari kita kurangi pajak yang memberatkan bagi masyarakat kecil. Pajaklah orang kaya dan perusahaan besar, bukan pedagang kaki lima yang berjuang untuk bertahan hidup. Rakyat bukanlah sapi perah. Merekalah alasan utama keberadaan negara ini. Yang terpenting, kita perlu mengubah pola pikir para pemimpin. Pemerintah bukanlah korporasi, dan warga negara bukan sekadar pelanggan. Negara adalah kontrak sosial yang dibangun di atas keadilan, kebebasan, dan martabat. Jadi, intinya adalah negara tidak seharusnya berbisnis dengan rakyatnya. Tugas negara adalah melindungi dan memberdayakan, bukan mencari keuntungan. Ketika pemerintah bertindak layaknya pedagang, demokrasi perlahan-lahan hanya menjadi kisah belaka. Masyarakat membutuhkan negara yang melindungi, bukan yang menjual. Negara yang peduli, bukan yang mencari keuntungan. Dan apabila pemerintah tetap bersikeras menjadi sebuah bisnis, maka sebutlah dengan jujur, itu adalah perusahaan, bukan negara.